kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di hari ini di pagi ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka sosialisasi aplikasi MyPelindo, Thanos dan juga sosialisasi juga ya Mas ini terkait dengan masalah mungkin nantinya akan ada simulasi juga sebagai dasar absensi tersebut untuk penggajian ya Mas Denny ya. Uh, Semoga nanti teman-teman bisa interaktif juga bila mana ada yang ditanyakan, ditanyakan saja. Mungkin ada kesempatan Zoom dengan kantor pusat. Mungkin sementara itu dulu aja Mas Denny dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sigit, manajer operasi wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya mungkin ada sambutan dari Pak Junaidi, manajer operasi wilayah Jawa Timur. Kepada Pak Jun dipersilakan. Sepertinya Pak Junaidi ada masalah gangguan sinyal ya. Mungkin kita bisa langsung lanjutkan aja ke materi pada hari ini untuk mempercepat proses presentasinya. Untuk agenda hari ini kita ada 6 kegiatan. Yang pertama kita mencoba untuk login ke aplikasi Pelindo dan Thanos. Yang kedua kita melakukan penggunaan aplikasi MyPelindo, Pecico, yaitu untuk melakukan presensi atau melakukan absensi, kegiatan atau jadwal kerja. Yang ketiga adalah membuat jadwal kerja atau membuat kalau teman-teman di lapangan biasanya menyebutnya roster atau apa ya shift shift kerja gitu. Nah itu nanti kita akan mencoba membuat jadwal kerjanya di aplikasi Thanos. Yang keempat ada pengajuan absen izin tidak masuk kerja. Nah nanti kita mencoba untuk pengajuan absensi absen atau izin sakit atau izin cuti melalui aplikasi. Selanjutnya ada melihat laporan kehadiran atau presensi di My Calendar. Yang keenam ada melakukan koreksi atau cicak correction. Jadi cicak correction sendiri nanti dia bisa melakukan kita bisa melakukan koreksi absen, misalkan aplikasinya error saat kita mau absen pulang atau absen masuk, dan permasalahan lainnya ketika perangkat atau gadgetnya misalkan error atau misalkan sinyalnya lagi trouble, nah itu kita bisa melakukan cicak correction untuk pengajuan koreksi absen supaya nanti absen kita tidak menjadi potongan di gaji atau di payroll. Oke, yang pertama kita, untuk mempercepat waktu kita mencoba untuk login ke aplikasi Mapelindo dulu. Oke, ini saya besarkan. Oke,
Yang pertama, kita harus untuk penggunaan aplikasi MyPelindo. Mungkin teman-teman sudah nyoba, cuman saya refreshment lagi barangkali ada yang masih kendala dalam penginstalan. Itu pertama kita untuk Android, aplikasi di HP Android atau gadgetnya yang Android bisa membuka Play Store. Kalau memang menggunakan iPhone atau iOS bisa membuka aplikasi App Store. Di sana nanti bisa mencari aplikasi MyPelindo, lalu melakukan install di HP masing atau di gadgetnya masing-masing. Nah, setelah terinstall, nanti ada permission yang harus disetujui, lalu permission lokasi, pengambilan foto, dan akses file di dalam HP-nya masing-masing. Selanjutnya, kalau sudah, nanti akan masuk ke halaman login seperti ini. Masukkan username dan password. Kemarin untuk username dan passwordnya, username-nya bisa menggunakan NIK atau nomor induk karyawan masing-masing. Passwordnya nanti menggunakan kemarin defaultnya adalah password 123. Nah, jika sudah diisi NIK dan passwordnya, nanti silakan klik tombol login. Nah, itu nanti akan masuk ke halaman loginnya. Lalu klik allow permission record calls dan audio. Biasanya aplikasinya meminta persetujuan untuk permission mengambil audio dan merekam telepon dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita melakukan registrasi wajah dari samping, dari depan, dan dari kanan kiri sesuai instruksi pada bagian bawah. Jadi nanti ikuti aja instruksinya, wajahnya diarahkan ke kameranya masing-masing di dalam kotak kotak box kamera yang telah tersedia. Selanjutnya nanti akan masuk ke dashboard halaman MyPelindo. Ya, nanti di situ ini berarti kita sudah berhasil melakukan login ke aplikasi MyPelindo. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mau melakukan absen nih? Nah, kalau kita mau melakukan absen, kita bisa tuh masuk ke menu Pejijo. Masuk menu Pejijo, itu nanti akan muncul ya tampilan yang kedua. Di situ ada jam saat ini, ada tanggal, hari, terus nanti ada jadwal jam masuknya jam berapa, jadwal jam pulangnya jam berapa. Nah, di situ juga ada lokasi atau geofencing teman-teman saat ini. Jadi nanti setiap melakukan absen itu nanti akan melakukan pengecekan geofencing atau lokasi. Ya, teman-teman harus berada di dalam radius area kerja untuk dapat melakukan absen. Jadi kalau memang radius atau geofencingnya tidak di dalam area kerja, itu nanti tidak bisa melakukan absen. Jadi kalau memang sudah di dalam lokasi area kerja, nanti bisa klik tombol absen, nanti arahkan wajahnya ke kamera. Ketika melakukan absen dan melakukan pengecekan wajahnya ke kamera, pastikan cahayanya cukup baik sehingga kameranya bisa mendeteksi wajahnya dengan eh, baik juga sehingga tidak melakukan absen berulang kali. Nah, nanti kalau sudah berhasil melakukan absensi, ya, itu nanti ada dua tipe ya. Itu bisa dilakukan simpan secara manual untuk proses absennya, bisa juga melakukan deteksi otomatis di saat melakukan absen untuk pengecekan wajahnya. Jika sudah berhasil melakukan absen, kita bisa melihat di menu bagian atas, di menu presensi tentu nanti ada sebelahnya absen, ada menu laporan. Nah, di laporan itu kita bisa ngecek apakah absen kita sudah berhasil masuk ke aplikasi apa belum. Nah, itu nanti kita bisa cek aplikasinya. Jika sudah berhasil, maka akan masuk ke menu laporan tersebut. Kita juga bisa mengatur interface ini ya. Jadi interface-nya di sini nanti ada dua.
interface 1 dan interface 2. Interface 1 itu nanti cuma ada satu tombol untuk absen. Yang interface style 2 itu nanti ada dua tombol, ada tombol check-in dan tombol check-out. Nah, kami merekomendasikan untuk menggunakan yang style 1 karena nanti sistem yang akan melakukan pengecekan absen tersebut, absen masuk atau absen pulang dari jadwal kerja yang teman-teman sudah inputkan sebelumnya. Jadi untuk yang style 2 itu terkadang kita lupa harusnya absen masuk nanti kepencet harusnya absen pulang nanti kepencet check in sehingga nanti di absennya itu tidak terbaca sebagai absen pulang. Makanya kita merekomendasikan untuk penggunaan yang style 1 aja. Nah, kita juga bisa melihat lokasi geofencing. Nah, jadi untuk tampilannya seperti yang ada di kiri. Nah, itu lokasi geofencingnya areanya sebesar apa. Nanti kita harus ada di dalam zona geofencing tersebut untuk bisa melakukan absen. Hmm. Nah, apabila ada kesalahan di sistem sehingga ada kendala di sinyal dan lain sebagainya, nanti absennya bisa tersimpan secara lokal. Jadi kemungkinan ketika teman-teman sudah login, tapi saat sudah login, tiba-tiba sinyalnya hilang di saat perjalanan, di saat proses mau melakukan absen. Nah, data absensinya itu nanti akan tersimpan di lokal. Jadi itu belum terkirim ke database atau ke server. Jadi masih ada di lokal aplikasi teman-teman masing-masing. Nah, itu nanti ketika eh, sudah sinyalnya sudah kembali atau sudah terhubung dengan internet, itu bisa klik tombol yang refresh atau tombol panah. Itu nanti dia akan melakukan proses upload ke server untuk masuk ke dalam laporan. Jadi pastikan di lokal ini tidak ada data yang menumpuk. Kalau memang nggak ada data di lokal ini berarti tidak ada data yang belum terupload gitu. Jadi kalau memang ada data yang belum terupload, klik tombol panah itu nanti otomatis dia akan ngupload ke menu laporan. Oke, eh, ini untuk login dan absen ke aplikasi Mapelin. Saya stop share dulu. Oke, tadi kita sudah mencoba login ke aplikasi Mapelindo, terus mencoba presentasi menggunakan aplikasi Mapelindo. Selanjutnya, kita akan mencoba login ke aplikasi Thanos, terus membuat jadwal kerja, absen, izin, My Calendar, dan jejak correction. Nah, sebenarnya di Mapelindo itu sudah ada menu untuk pembuatan jadwal kerja dan pengajuan absen. Namun saat ini masih proses development atau masih proses pengembangan yang nantinya ketika sudah ada update terbaru akan kita informasikan lebih lanjut. Jadi teman-teman bisa lebih efektif tidak mengisi di dua aplikasi ya. Jadi di aplikasi Mapelindo aja. Cuman saat ini karena aplikasinya belum update, jadi kita masih mengisi di aplikasi Thanos. Nah, kita coba untuk melakukan pengisian di aplikasi Thanos. Oke, kita di sini teman-teman nanti bisa mencoba di HP atau di laptop atau di komputernya masing-masing. Eh, Silakan buka browser di HP-nya masing-masing. Nanti akses link thanos.pelindo.co.id. Ini nanti akses saja. Nanti akan muncul halaman seperti ini, halaman login. Nah, itu nanti silakan isi username dan password.
Untuk username dan passwordnya, untuk username dan password, username-nya nanti menggunakan NIK sama dengan aplikasi MyPelindo yang tadi. Passwordnya nanti default yang dari kita berikan itu adalah inisial @1234. Nah, seandainya kemarin sudah diganti, berarti menggunakan password yang sudah diganti tersebut. Nah, saya contohkan, sini kita mengisi salah satu NIP, itu sudah mengisi nomor induk karyawannya, terus mengisi passwordnya, selanjutnya kita bisa masuk ke aplikasi. Nah, ini tampilan daripada dashboard aplikasi Thanos. Ini kita bisa buka di manapun ya, di HP juga kita bisa buka, di laptop atau komputer juga kita bisa buka atau mengakses aplikasinya. Selanjutnya, kalau di tampilan HP nanti ada menu di pojok kiri, untuk diklik aja, nanti pilih menu Human Capital. Setelah klik menu Human Capital, pilih menu Employee Self Service. Nah, nanti akan muncul tampilannya, menu-menunya. Kita pilih dulu karena kita mau melakukan penyusunan jadwal kerja, kita pilih yang substitution. Nah, ini substitution ya. Ini form untuk substitution atau penyusunan jadwal kerja. Kita klik create new di bagian pojok kanan atas. Eh, Jika sudah, di sini kita klik type-nya, ganti menjadi personal monthly. Nah, nanti akan muncul eh, tanggal dalam 1 bulan yang akan kita susun jadwal kerja atau roster atau jadwal shift kita masing-masing. Sini saya akan mencontohkan ya. Misalkan saya akan melakukan input data di tanggal 1. Di tanggal 1 ya akan saya masuk ya. Jadi eh, yang pertama, oke saya ulangi dulu ya. Yang pertama kita klik tanggal yang ingin kita setting untuk jadwal kerjanya. Misalkan saya mau setting jadwal kerja saya di tanggal 1. Klik tanggalnya, nanti akan muncul jam kerja. Ya, jam kerja ini ada banyak datanya. Itu sudah mengakomodir semua jadwal kerja yang ada di Pelindo Group. Jadi teman-teman bisa mencari jadwal kerjanya masing-masing. Contoh, saya mau masukin jadwal kerja saya masuk pagi, misalkan pagi jam 8, pulangnya jam 4. Jadi teman-teman untuk mempermudah, karena ini jadwal kerjanya banyak, bisa mencari di tombol search ini untuk mempercepat proses pengisiannya. Saya contohkan, saya mau masukkan di jam 8, sampai jam 16. Nah, ini sudah ada jam kerja yang sesuai, jam 8 sampai jam 16.00. Lalu kita pilih, klik tombol action yang di sebelah kanan ini. Nah, otomatis dia akan terisi di tanggal yang sudah kita pilih tadi. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk di tanggal 2-nya, misalkan masih masuk pagi, misalkan di tanggal 3-nya kita masuk sore. Nah, untuk jam 12 malam ini kadang sering terjadi permasalahan mengingat prosesnya ini harus jelas. Jadi untuk absen yang dilakukan atau untuk jadwal antara dari sore ke jam 12 malam itu nanti
menjadi 16.00 sampai dengan jam 23.59. Karena jam 23.59 adalah akhir daripada hari tersebut. Nah, nanti untuk awal daripada hari yang masuk jam 12 sampai jam 8 pagi, itu nanti menjadi jam 00 sampai dengan jam 08.00 pagi. Ini kita pilih yang bagian bawah. Hari tanggal 4-nya juga misalkan masih sama. Di tanggal 5 misalkan masuk jam 00 sampai jam 08. Oke, saya masukkan. Oke, tanggal 5 dan tanggal 6-nya sama, tanggal 7-nya misalkan libur jadwalnya. Oke. Nah, ini nanti bisa diisi ya sampai dengan 1 bulan. Ini biar cepat aja. Nanti trialnya biar nggak kelamaan. Saya contohkan ini misalkan 1 minggu. Tapi teman-teman nanti kalau mengisikan jadwal itu harus 1 bulan. Jadi difullkan sampai dengan 1 bulan baru melakukan submit atau approval ke atasan. Ini biar cepat. Jadi saya contohkan ngisi 1 minggu dulu. Selanjutnya nanti klik save di sini. Kalau memang sudah benar, sudah dicek lagi, jadwalnya sudah oke, sudah benar, tidak ada kesalahan, nanti bisa klik tombol save di bagian bawah. Nah, ini tadi kita sudah berhasil melakukan save datanya, tapi belum terkirim ke atasan. Jadi proses jadwal ini harus melalui approval atasan atau manajer wilayah masing-masing. Nah, setelah melakukan save ini, statusnya akan menjadi draft. Lalu kita harus submit dulu. Oke, kita lakukan submit. Nah, jika sudah statusnya di sini menjadi submitted, berarti itu sudah terkirim ke atasan. Bagaimana kita bisa mengecek secara berkala? Pertama kita bisa mengecek siapa yang melakukan approve. Nah, sini yang melakukan approve adalah manajernya yaitu Bapak Junaidi. Approvalnya kita bisa lihat di approval log di sana. Nah, nanti kalau memang sudah di-approve oleh atasan, akan muncul namanya di bagian bawah sini nanti. Approval by siapa. Nah, eh, di jadwal ini, kalau sudah nanti di-approve oleh atasan, itu otomatis nanti akan masuk ke My Calendar. Nah, My Calendar ini adalah eh, jadwal yang telah kita inputkan di substitution tadi. Jadi akan muncul di sini. Nah, nanti eh, muncul di tanggal 1-nya masuk apa, tanggal 2-nya masuk apa. Ini tadi karena belum dilakukan approval, jadi belum bisa muncul. Seperti itu. Ini contoh ya. Nah, misalkan jadi kita sudah ini ya, sudah. Nah, misalkan ada pertanyaan nih, Pak, ini saya sudah melakukan input jadwal sesuai dengan jamnya, tapi tiba-tiba di terminal ada perubahan. Jadi misalkan perubahan jadwal yang harusnya saya libur, saya diminta untuk masuk eh, karena mengganti teman atau ada kegiatan yang harus urgent yang harus dilakukan. Nah, yang pertama, kalau itu merubah jadwal kita sendiri, kita bisa melakukan eh, menjadwalkan ulang. Jadi tadi kan misalkan sudah di-approve ya. Kita sudah di-approve. Ini contoh aja, misalkan di tanggal 7 dan tanggal 8. Nah, ini kan jadwal kerja saya libur. Terus saya disuruh masuk nih tanggal 7 dan tanggal 8. Nah, kita bisa buat jadwal lagi untuk mengganti jadwal di tanggal 7 dan tanggal 8.
Kita bisa create new, lalu kita pilih personal monthly. Nah, kita ganti aja di tanggal 7, misalkan kita masuk jam 0.15. Oke, kita pilih ini, kita pilih ini. Ya, jadi kita masukkan jadwal yang kita mau ganti. Jadi nggak usah merubah secara keseluruhan, hanya di tanggal yang mau kita ganti saja. Kalau misalkan cuma 1 hari ya 1 hari. Kalau memang ada 2 hari atau lebih ya kita ganti seperti itu. Jadi nanti dia otomatis akan mereplace daripada data yang sebelumnya, data jadwal yang sebelumnya. Itu kita ulangi prosesnya, kita klik tombol save, terus kita submit ulang, nanti ke atasan dan lain sebagainya, nanti atasan nge-approve datanya. Setelah itu nanti otomatis dia akan mengupdate di My Calendar sini untuk jadwalnya. Seperti itu. Oke, untuk substitution atau jadwal kerja kurang lebihnya seperti itu. Saya lanjutkan untuk pengajuan absen. Absen ini bisa absen izin sakit, bisa absen cuti, bisa absen izin lainnya ya. Jadi saya contohkan di sini nanti pilih menu absen submission. Misalkan eh, sudah login Thanos tadi, pilih menu employee self service, lalu pilih menu absen submission. Nanti di sebelah kanan atas itu ada create new, bisa dipilih. Nah, pertama kita harus mengisi absen tab-nya dulu. Misalkan di sini saya mau input jadwal, bukan jadwal ya, maaf. Mau input izin sakit. Pilih dulu izin sakit. Nah, kita harus menginputkan tanggal kita melakukan izin sakit. Oh iya, jadi teman-teman bisa menginputkan absen atau izin itu setelah jadwalnya ada ya. Setelah jadwalnya sudah tersedia di MyCalendar, itu nanti baru bisa menginput untuk izinnya. Nah, start date-nya misalkan saya sakit, misalkan ya. Misalkan sakitnya di tanggal 28. Nah, nanti ini bisa 1 hari atau multiple. Jadi, misalkan dari tanggal 28, start date-nya, end date-nya misalkan di tanggal 30 bisa, atau misalkan di 1 hari aja ya berarti dibuat tanggalnya sama end date dan start date-nya. Nah, ini otomatis ya. Jadi kalau memang dia tanggal 30, otomatis dia akan menghitung 3 hari. Kalau misalkan hari yang sama, dia otomatis menjadi 1 hari. Nah, reason-nya nanti bisa diisi. Misalkan sakit DB. Hmm, ya. Misal reason-nya terkena sakit demam berdarah misalkan. Nah, di menu attachment bagian bawah, ini kita harus wajib melampirkan attachment atau surat dokter. Jadi bukti bahwasannya kita memang benar-benar sakit yang nantinya akan dicek oleh atasan atau manajer wilayah masing-masing. Nah, ini kita sudah menginputkan eh, surat dokternya, lalu kita bisa klik tombol save di sini. Oke, kalau sudah di save, ini artinya sudah tersimpan, tapi belum masuk ke atasan untuk dapat dilakukan approval, sama yang kayak tadi ya, pengajuan jadwal. Jadi ketika sudah di save, di sini statusnya masih draft, kita harus melakukan submit di tombol submit
pojok bagian atas ini, klik tombol submit di sini, nanti isikan pesannya apa. Bisa klik tombol submit. Nah, approval-nya nanti bisa dicek sama dengan tadi, approval list-nya siapa yang melakukan approve atau atasannya. Nanti di sini approval log-nya juga bisa dicek. Ini kita sudah mengirim, tapi belum di-approve oleh atasan. Jadi kita harus menunggu atau mengkonfirmasi dengan atasannya untuk segera di-approve. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah di-approve oleh atasan, itu otomatis di My Calendar-nya juga akan terupdate. Nah, ini karena ini contoh ya. Ini contoh kalau hadir sesuai jamnya, ini ada keterangan hadir. Kalau memang pengajuan absen, misalkan izin sakit, nanti keterangannya di sini izin sakit. Di sini kita juga bisa pengajuan untuk cuti, izin cuti. Di sini di cuti sama, nanti masukkan tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Nah, mekanisme untuk pengajuan cuti ini nanti di masing-masing wilayah berbeda-beda, tergantung regulasinya seperti apa. Nah, nanti bisa ditanyakan aja ke atasannya masing-masing. Reasonnya nanti bisa diisi alasannya apa, pengajuan cuti. Nah, attachment kalau memang di unit kerjanya regulasinya harus ada tanda tangan user, ya nanti bisa diupload untuk form pengajuan cutinya yang ada tanda tangan user dan lain MOD dan lain sebagainya. Nanti bisa diupload di sini untuk sebagai bahan pertimbangan atasan atau manajer untuk mengapprove cuti tersebut. Ini mekanismenya sama sih. Saya tidak perlu mengulang lagi ya. Jadi reasonnya diisi, attachment-nya diisi, nanti di save. Setelah di save kita submit ke atasan, nanti atasan melakukan approve, otomatis nanti di My Calendar-nya juga berubah jadwalnya menjadi cuti. Oke. Di sini nanti ada izin resmi, ada izin tidak resmi. Nah, nanti regulasinya juga tergantung unit kerjanya berbeda-beda. Izin resmi seperti apa, izin tidak resmi seperti apa, mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan atasannya masing-masing. Untuk pengajuan izin, kurang lebihnya seperti itu. Saya akan lanjutkan ke My Calendar. Oke, My Calendar di sini. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar membuat jadwal kerja, membuat pengajuan izin. Nanti segala data yang kita inputkan tadi di jadwal kerja dan di izin itu otomatis akan terupdate di My Calendar sini. Nih, ini contoh ya jadwal kerja untuk eh, teleadministrasi itu di tanggal 8. Saya buka ya. Ini eh, jadwalnya, schedule-nya masuknya jam 8, pulangnya jam 5. Dia melakukan absen, aktual atau realisasi absen di aplikasi Mapelindo-nya. Absennya jam 7.59, pulangnya jam 17.13. Statusnya adalah hadir, jumlah jam kerjanya 1. Nah, bagaimana kalau misalkan jadwalnya jam 8, aktualnya dia absen jam 08.05 misalkan. Berarti keterangannya di statusnya nanti akan menjadi hadir terlambat. Atau bisa juga misalkan eh, kita masuknya jam 8, aktualnya juga udah benar 07.59. Tapi kita jam pulangnya misalkan jam 14.59 atau 58. Nah, statusnya di sini menjadi hadir dengan keterangan pulang cepat. Jadi artinya hari itu hadir, tapi kondisinya pulang cepat karena
schedule-nya di sini harusnya pulang jam 5, tapi pulangnya lebih cepat, misalkan jam 16.59 gitu. Nah, nanti di sini ada keterangannya seperti itu. Atau bisa juga schedule-nya di sini jam 8 sama jam 5. Aktualnya misalkan kita tidak lupa atau tidak absen atau aplikasinya error, jadi sehingga tidak melakukan absen masuk. Nah, nanti di sini keterangannya hadir tidak ceklock masuk. Begitu juga dengan pulang, kalau memang ada kendala saat absen pulang, nanti keterangan di sini hadir tidak absen pulang. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi teman-teman bisa mengecek secara mandiri jadwal absen kerjanya, jadi administrasinya bisa lebih efektif. Teman-teman mengetahui, oh iya ini memang saya nggak masuk hari ini memang saya terlambat, hari ini memang saya masuk kerja sesuai. Nah, teman-teman bisa ngecek di My Calendar ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau misalkan eh, absennya tadi error. Jadi misalkan tadi nggak bisa absen pulang karena aplikasinya error, sehingga jam kerja masuknya nggak ada. Jadi dianggap hadir tapi tidak check out masuk, yang outnya juga hadir tidak check out pulang. Misalkan salah satu seperti itu, atau dua-duanya bisa juga. Misalkan memang ada gangguan massal dari aplikasi Mobilindo, dari kantor pusat memang misalkan ada gangguan, nah nanti kita bisa melakukan yang namanya Cico Correction. Nah, Cico Correction ini adalah mengoreksi absen kita yang salah atau yang tidak sesuai. Contoh, misalkan ini nanti menunya ada di sini, Cico Correction. Saya di sini akan buka My Calendar juga. Contoh ya, misalkan di sini, nah ini ya, ini kan tidak absen pulang ya. Kita di sini tidak absen pulang, hadir hari kerja, tapi tidak absen pulang. Karena di sini misalkan aplikasinya error. Nah, kita bisa mengajukan di tanggal 30 ini, kita masuk menu Cico Correction, create new di sini. Eh, di sini nanti inputkan tanggalnya tanggal berapa. Jadi kita lihat tanggal 30 bulan 4. Ini contoh aja ya. Misalkan kita nggak absen pulang tadi jam 17.00. Eh, dikasih saat melakukan absen. Oke. Nah, di sini kita wajib melampirkan bukti bahwasannya aplikasinya error. Jadi teman-teman bisa men-screenshot atau memfoto bukti bahwasannya aplikasinya error atau nggak bisa melakukan absen. Ini nanti sebagai bahan pertimbangan atasan atau manajer untuk melakukan approve pengajuan tersebut. Jadi contoh sini ya. Kita pilih, misalkan ini screenshot ya, screenshot HP-nya, misalkan kameranya nggak muncul atau aplikasinya keluar sendiri sehingga nggak bisa melakukan absen. Nah, nanti di screenshot aja, dilampirkan di pengajuannya, lalu kita klik save. Nah, nanti bisa submit di sini, lalu tuh atasan. Skenario-nya sama, setelah save, nanti submit, dikirim ke atasan, nanti kita bisa ngecek di sini atasannya siapa, terus approval log-nya kalau memang sudah di-approve nanti akan muncul di approval log di sini, nanti akan muncul approval B atasan seperti itu. Nah, otomatis ketika sudah di-approve oleh atasan, nanti di My Calendar-nya akan update secara otomatis untuk jamnya. Jadi dia akan mengkoreksi yang harusnya tadi di sini kan tidak absen, nanti akan terisi 17.00 sehingga akan menjadi hadir tanpa ada keterangan tidak pulang absen.
Eh, untuk tutorial aplikasi Thanos kurang lebihnya seperti itu. Oh ya, di sini nanti teman-teman juga bisa mengecek payslip ya. Ada menu payslip, nanti bisa ngecek payslipnya masing-masing per bulannya itu akan update. Jadi nanti setelah pembayaran gaji itu akan otomatis payslipnya muncul di menu atau di aplikasi teman-teman masing-masing. Kurang lebih dari saya itu, kita kembali lagi ke PowerPoint. Hmm, Oke, eh, tadi kita sudah melakukan login ya ke aplikasi Thanos. Terus kita juga sudah buat jadwal kerja di aplikasi Thanos. Kita juga sudah bisa melakukan pengajuan absen dan izin. Juga melihat pelaporan kehadiran presensi di My Calendar. Kita juga tadi sudah membuat cicok correction dan presensi. Jadi nanti untuk teman-teman yang mungkin nggak ikut kegiatan ini sehingga nggak tahu prosesnya atau pengen bertanya-tanya atau tadi ada yang join di pertengahan, nanti bisa melihat rekaman Zoom hari ini, barangkali bisa membantu teman-teman untuk belajar menggunakan aplikasi Thanos dan MyPelindo. Selanjutnya kita sesi untuk tanya jawab. Ya, ini mungkin kendala-kendala teman-teman saat menggunakan aplikasi Mapelindo dan Thanos. Silakan disampaikan di kolom chat. Nanti kita coba bantu jawab. Silakan, silakan. Oke, bisa juga unmute untuk audionya. Oke, bisa juga unmute untuk audionya untuk bertanya. Silakan. Kalau memang ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi atau memang ketika selama ini menggunakan aplikasi Mapelindo dan Tanas ada kendala, silakan disampaikan. Silakan yang dari Jawa Tengah kalau ada yang menanyakan mumpung ada ini kesempatan untuk saya tanya jawab, silakan yang dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Oh halo iya, Pak. ya halo, silakan Pak Yoga. Ah, saya dari unit kerja Tanjung Emas Grup A. Iya, Tanya untuk pembuatan jadwal, apakah bisa dibuat untuk 2 bulan ke depan begitu, misalnya, ataukah harus tiap bulan gitu Pak? Kalau dibuat 2 bulan langsung, apakah bisa dan apakah tetap sah misalnya kita buat rencana jadwal itu 2 bulan ke depan biar depannya nggak lupa. Kadang-kadang kan sekalian ke 2 bulan apakah diperbolehkan seperti terima kasih Pak. ya, terima kasih Pak Yoga. Pertanyaannya bagus sekali. Eh, untuk pembuatan jadwal itu teman-teman bisa boleh lebih daripada 1 bulan, boleh 2 bulan, boleh 3 bulan, boleh setahun. Kalau memang mau input selama setahun silakan. Tapi nanti ketika di menu My Calendar tadi itu yang muncul di jadwalnya adalah di hari apa jadwal di bulan itu. Jadi nanti
Kalau ada pertanyaan Pak, ini kita sudah nginput jadwal, tapi di My Calendarnya kok nggak muncul karena jadwalnya belum masuk pada bulan itu. Nanti kalau ketika teman-teman jadwalnya sudah masuk di bulan yang sesuai, otomatis nanti jadwal yang kita sudah inputkan sebelumnya itu nanti akan muncul. Jadi jawabannya boleh, silakan kalau memang mau input jadwal lebih daripada 1 bulan, Pak. Pak, Oke, terima kasih. siap Pak. Ya, ya, Pertanyaan satu lagi boleh Pak? boleh, silakan, Pak. Untuk pengajuan cuti, untuk pengajuan cuti misalnya kita mau cuti, ini masih tanggal 1, kita mau cuti di tanggal 8 misalnya. Apakah kita harus upload dulu sebelum tanggal 8 untuk di ACC, ataukah bisa belakangan Pak, misalnya nanti setelah tanggal 9 kita baru update untuk submission-nya, untuk suratnya itu baru kita upload. Apakah seperti itu atau memang harus 1 minggu sebelumnya, harus di ACC dulu, atau boleh belakangan Pak? Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Yoga. Bagus juga ini pertanyaannya. Jadi untuk mekanisme pengajuan cuti sebenarnya di sistem bisa-bisa aja. Jadi bisa diawali, bisa juga setelahnya. Cuman mekanisme ini nanti tergantung dari unit kerja dan wilayah masing-masing. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan manajernya atau dengan Pak Sigit ya. Eh, Mekanismenya seperti apa? Kalau memang boleh pengajuannya setelah cuti, ya silakan aja. Tapi kalau memang nggak boleh, ya harus sebelum daripada kita pengajuan cuti, harus pengajuan terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin saya tambahkan Mas Denny ya. Ya, Jadi silakan Pak dengan Sigit. masalah cuti itu memang idealnya harus mengajukan dulu sebelumnya. Tujuannya pertama adalah kita manajemen menyiapkan pengganti ya, mengantisipasi juga kondisi nanti ketika pada saat cuti itu kondisi kegiatan ramai atau tidak. Pertama itu. Ketika ada teman-teman sudah mengajukan dulu, otomatis kan dia sudah punya hak booking dulu. Artinya eh, tercatat bahwa yang bersangkutan sudah mengajukan cuti. Tapi kalau model seperti di belakang nggak bisa karena memang tadi alasannya itu untuk mengantisipasi kegiatan ramai atau tidak dan juga jangan sampai ada dalam satu shift bersamaan cuti bersama-sama sehingga akan menimbulkan gangguan pelayanan. Jadi idealnya harus mengajukan dulu. Ketika kita cek juga di sistem apakah sudah benar, alasannya apa, nanti kita approve kalau sudah kita setujui. Mungkin itu yang ya. Ya, terima kasih Pak Sigit. Ya itu tadi Pak Yoga ya. Semoga menjawab pertanyaannya karena dari sisi operasional mungkin kita perlu untuk antisipasi pengganti, untuk antisipasi hal lainnya. Jadi kita pengajuannya harus sebelum hari kita cuti seperti itu. Silakan yang lain mungkin ada pertanyaan. Silakan. Eh, halo Mas, halo Pak. Ya, ya, Saya Pak. dari eh, Kesen Tanjung Mas. Oh ya, Bapak Saya Ibnu ya, silakan. saya sempat beberapa hari ini mengecek Thanos saya bahwasanya di opsi My Calendar saya sudah full sampai Terus? bulan selanjutnya itu sudah full. Apakah saya sampai sampai Desember 2025 ini sudah full? Sepertinya sudah otomatis input oleh sistem. Apakah saya perlu input input jadwal lagi atau tidak perlu ya, Pak? Oh Terima ya, kasih. Itu aja sih. ya, terima kasih. Jadi untuk penginputan jadwal itu nanti bisa dilakukan oleh 2 hal. Tadi lupa saya sampaikan. Bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri, bisa juga nanti dilakukan oleh admin daripada TDS atau regional cabang masing-masing. Nah,
kalau memang jadwalnya teman-teman nggak nginput, tapi di My Calendar-nya sudah ada jadwalnya dan sudah sesuai, jadi pastikan jadwalnya sesuai ya. Jangan sampai diinputkan dari admin, tapi jadwalnya nggak sesuai. Nah, nanti terkendala di laporan absennya masing-masing. Nah, kalau memang sudah diinputkan dari admin dan jadwalnya sudah sesuai, sudah oke dalam di beberapa bulan, ya udah tinggal absen aja. Nanti otomatis dia ngecek absennya dengan jadwal yang sudah diinputkan sebelumnya. Tapi kalau misalkan Pak ini sudah diinputkan dari admin, tapi jadwalnya nggak sesuai, nah nanti silakan koordinasi dengan admin wilayahnya masing-masing atau atasannya masing-masing supaya bisa dikoreksi. Seperti itu. Apakah menjawab Pak siapa tadi? Bagas ya? Saya tambahkan lagi Mas Denny, saya tambahkan. Ya, Jadi gini Mas Bagas ya, Mas Ibnu. Jadi kemarin pertama ya tujuannya adalah membantu teman-teman juga. Kemarin untuk pegawai TEDS, penempatan MTI, SPMT, TPKS sudah kita bantu inputkan ya, diinputkan jadwalnya sampai dengan Desember yang shift. Yang shift sudah kita bantu untuk diinput sampai dengan Desember. Nah, tinggal dicek aja kira-kira benar atau tidak. Yang kedua, tujuannya adalah untuk kami dari sisi administrasi di sini supaya apa? Supaya tidak salah. Soalnya saat ini memang pengalaman yang kemarin banyak sekali teman-teman yang mengajukan masih salah-salah. Sehingga akan menjadikan teman-teman admin di sini 2 kali kerja. Karena itu tujuannya adalah ketika dibuatkan teman-teman mementingkan teman-teman. Yang kedua teman-teman di sini tidak lagi approve ya Mas Denny ya, jadi tidak approve lagi, otomatis nanti langsung. Kalau kemarin kan ketika dibuat teman-teman, kami harus meng-approve lagi. Lah ketika salah dikembalikan lagi. Nah ini tentunya supaya teman-teman juga mempermudah, sekarang tinggal absen saja, jadwal sudah dibuatkan sampai dengan Desember, kecuali yang non-shift gudang. Belum kita buatkan karena beda. Kalau teman-teman gudang kita sarankan mungkin Mas Beni sebagai koordinator ya. Nah ini teman-teman kalau ada yang ikut Zoom ini, kalau teman-teman gudang CFS yang non shift nanti jadwalnya bikin sendiri ya. Yang shift pola shift yang berulang sudah kita buatkan sampai dengan Desember. Mungkin itu Mas Denny. Terima kasih. ya, terima kasih Pak Sigit. Ya, jadi untuk teman-teman tadi ya, catatan untuk teman-teman yang di CFS tadi bisa ngikut jadwalnya masing-masing. Untuk teman-teman yang di MTI dan SPMT Jawa Tengah nanti jadwalnya sudah diikutkan dari admin. Jadi teman-teman tinggal ngecek aja jadwalnya sudah sesuai apa belum. Gimana Pak? Ada tadi apakah sudah menjawab Pak Bagas? Cukup Pak, terima kasih. Siap. Jadi Yang lain? teman-teman, Mas Denny saya tambahkan lagi. Jadi Iya, silakan Pak. teman-teman untuk yang di Jawa Tengah ya, penempatan MTI, SPMT, TPKS sampai dengan Desember sudah tidak usah bikin jadwal lagi karena sudah dibuatkan oleh admin. Terima kasih Mas. Siap. Selanjutnya mungkin ada. Ini dari Jatim belum ada suaranya nih. Pak Jun, anggotanya nih. Pak Jun? Ya, masuk. Ya, Stan. masuk. Ya, mungkin Silakan Pak Jun. Oke. Terima kasih. Jadi untuk acara pagi ini sangat berguna sekali ya bagi kita semua baik yang di Jatim maupun di Jawa Tengah ya. Karena tujuannya untuk mempermudah teman-teman semua yang di lapangan untuk melakukan aktivitas berupa presensi ya, baik masuk atau pulang. Nah, untuk aplikasi yang saat ini kita pakai, yang terutama di MyPelindo ya, saat di Thanos itu mungkin ada beberapa kendala ya yang sudah disampaikan dari Mas Dian ya, terutama pada saat kita melakukan absen masuk ya di kerja, terutama yang antara peralihan kosong-kosong itu Mas Dian. Jadi ini seringkali sampai sekarang masih terjadi untuk record absennya. Kalau di MyPelindo itu kita enggak usah meragukan lagi ya, karena di MyPelindo sendiri pun langsung merecord absensi yang telah dilakukan. Nah,
untuk outputnya yang di Thanos, ini yang masih mengalami kendala ya. Jadi ini saya minta bantuannya dari Mas Denny untuk meng-full up-kan ke tim IT-nya Pelindo ya. Gimana caranya solusinya gimana supaya untuk output record dari MyPelindo ini langsung record di Thanos gitu. Itu yang masih terjadi kendala di aplikasi Thanos Mas Denny. Terus yang kedua untuk masalah izin tadi ya, saya juga meneruskan dari Pak Sigit tadi ya. Jadi kalau di Jatim sendiri untuk perilaku izin cuti, teman-teman sebelum melaksanakan izin cuti terlebih dahulu mengisi dokumen ya, dokumen izin cuti yang mana nanti sudah mengetahui dari koordinator teli dan menyetujui korlap koordinator teli dan mengetahui saya. Nah, kalau semua sudah terrealisasi baru bisa diajukan melalui absen submission. Nah, ini sudah berjalan. Terus untuk yang izin yang lainnya berlaku sama ya. Jadi untuk izin biasa, izin resmi itu teman-teman kalau khusus untuk yang izin resmi ataunya kayak sakit itu teman-teman bisa mengajukan absen submission setelah dia masuk kerja. Untuk yang izin biasa, kategori izin biasa, contohnya kayak izin keperluan keluarga itu jauh-jauh hari teman-teman sudah melakukan pengajuan. Itu untuk masalah izin mestinya. Terus yang ketiga ini kapan hari saya sudah mencoba caranya untuk entry jadwal ya. Akan tapi ada terkendala di apa teknis pelaksanaannya Mas. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung oleh Mas Agung sendiri ya. Itu aja Mas Denny, kalau dari Jatim sementara kendalanya hanya seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang di Jatim sendiri yang hari ini kemungkinan banyak yang nggak ada kendala. Mungkin nanti yang ikut join bisa sharing knowledge ke tim yang lain ya, ke rekan-rekan yang lain supaya nanti dalam implementasi pelaksanaan absensi ini tidak terkendala dengan sebanyaknya kendala-kendala yang timbul pada saat kita melakukan absensi Jo. Itu Mas Jen dari saya. Terima kasih. Saya kembali lagi. Ya, terima kasih Pak Jun. Ya tadi terkait kendala-kendala yang jam kerja itu tadi harusnya sudah bisa teratasi ya Pak Jun. Jadi kita berkoordinasi kemarin dengan IT Pelindo. Jam kerja tadi karena sebelumnya jam kerjanya itu di jam 14 sampai jam 00 sehingga di situ Thanosnya bingung. Oh ini harusnya masuk di tanggal sebelumnya atau tanggal sesudahnya gitu. Nah kemarin setelah jam kerjanya kita update harusnya ke depan eh, tidak ada permasalahan lagi. Nah terkait kendala pengisian jadwal dari admin ya mungkin nanti kita koordinasi di belakang di luar daripada forum ini. eh Mungkin di sini yang dari Surabaya ini ada Mas Muslimin dari BJTI. Mas Muslimin bisa unmute atau Mas Novan Dias ini kayaknya dari dari Teluk Lamong. Yang dari Teluk Lamong mungkin bisa unmute, kita bisa ngobrol sebentar. Atau yang dari BJTI. Masih bantu itu kan DR Arab 10.000 kan. Jadi itu tagihannya DS yang ada ditambahin 10.000 itu dua nomor. Ya nanti apa bayarnya 10.000. Yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom chat atau bisa unmute untuk audionya. Mumpung kita ada di forum hari ini, jadi di bulan depan kita ingin mencoba untuk melakukan absensi dari MyPelindo sebagai dasar penghitungan
absen atau payroll gaji teman-teman di bulan Mei. Jadi kita adakan forum ini, kita ingin memastikan bahwasanya teman-teman tidak ada kendala penggunaan aplikasi di lapangan, sehingga besok saat proses penggajian kita nggak ingin masih ada kendala, Pak ini kok saya dipotong karena terus nanti karena saya nggak bisa Pak pakai aplikasinya. Loh gimana? Kita kan kemarin sudah sosialisasi. Nah, yang kita harapkan sosialisasi hari ini kita ingin memantapkan teman-teman untuk menggunakan aplikasi sehingga nanti saat proses penggajian ketika ada potongan dan lain sebagainya teman-teman sudah paham dasarnya itu dari mana seperti itu. Iya, Mas Denny mau perjelas lagi untuk payroll nanti ya, sistem penggajian yang dipakai dasarnya di record yang ditaruh satu di Maplindo, Mas Denny. Dua-duanya Pak Jen. Jadi record yang ada di Mapelindo itu nanti otomatis kesinkron dengan data yang ada, akan otomatis ketarik datanya ke Thanos gitu. Jadi data yang kita pakai untuk proses penggajian di bulan depan atau bulan Mei itu adalah absen di bulan April. Jadi pastikan teman-teman nanti mengecek absen bulan April itu sudah bersih atau datanya sudah benar sesuai dengan realisasinya. Jadi kalau memang masih ada apa yang tidak absen masuk, tidak absen pulang itu nanti silakan pengajuan CICO ya kita masih memaklumi untuk awal-awal tahap awal ini. Cuma nanti eh, seperjalanan kita menggunakan aplikasi ini kita akan melakukan koreksi apakah memang CICO correction itu diperlukan atau enggak seperti itu. Tapi yang pasti untuk bulan depan pastikan absennya untuk bulan April sudah benar sehingga nanti ketika kita melakukan proses penghitungan gaji dan ada potongan teman-teman sudah paham dasar potongannya dari mana. Berarti itu ya datanya nanti yang dipakai yang di record Thanos ya. Ya betul Pak Jen. Nah, terus gini, untuk nanti di bulan Mei kita kan sudah apa ya, go live ya Mas Den ya. Ya, Nah, tanda kutip masih anu ya, kita pakai yang manual dulu ya untuk sebagai backup ya. ya betul. Saya tambahkan Mas Denny, Iya Pak. Silakan Pak rencana Sigit. gaji bulan Mei dengan dasar absensi April ini kan akan uji coba ya sebagai dasar penghitungan eh, payroll. Tentunya ini Mas Denny disepakati dulu untuk batas waktu penyelesaian absensi. Mungkin teman-teman barangkali ada yang masih Oh iya. mungkin eh, belum absen atau bagaimana, itu tanggal berapa. Jadi intinya kami di cabang juga ada waktu, kantor pusat juga tidak mepet waktunya untuk proses di Thanos. Ini itu Mas Denny, disepakati dulu aja. Siap. Terima kasih Pak Sigit mengingatkan. Sampai lupa tadi. Ya, jadi untuk batasan waktu revisi absen sampai dengan apa ya revisi absen, CICO correction, pengajuan izin, pengajuan jadwal dan lain sebagainya itu kita batasi sampai dengan tanggal 10 bulan selanjutnya. Jadi karena kita melakukan pengajian di bulan Mei bulan depan, maka maksimal kita melakukan revisi absen itu sampai dengan tanggal 10 bulan Mei. Nah, lebih daripada itu nanti akan diperhitungkan atau lebih daripada itu menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Nanti kita melihat kondisinya juga kalau memang nggak memungkinkan ya akan kita masukkan di bulan depannya. Tapi kalau memang kondisinya memungkinkan ya itu nanti menjadi risiko masing-masing. Batas pengisiannya sampai dengan tanggal 10 bulan Mei tahun 2025 untuk absen bulan April tahun 2025 untuk penggajian Mei 2025. Seperti itu Pak Sigit.
Oke Mas Denny, jadi setiap tanggal 10 itu harus clear ya absensi bulan sebelumnya sebagai dasar penggajian bulan berikutnya itu ya. Nanti kami sampaikan kepada anggota bahwa setiap tanggal 10 itu harus ketika ada bermasalah dengan absennya itu harus clear. Selebihnya itu sudah tanggung jawab masing-masing ya. Karena kami sudah beri kesempatan gitu ya Mas Denny ya. Betul, betul Pak. Ya kita juga selama ini dari mulai Januari sampai dengan bulan April kita juga sudah memberikan keleluasan ke teman-teman membuka membuka keleluasan teman-teman tidak mengisi absen. Jadi absennya masih manual dari manajer masing-masing untuk melakukan pengecekan. Nah, di bulan Mei ini kita dari Pelindo didorong untuk melakukan penggajian berdasarkan realisasi kerja. Jadi memang benar-benar dicek teman-teman benar-benar kalau absen ya dibayar, kalau nggak absen ya dipotong. Nah itu nanti kita bisa lebih disiplin dalam melakukan administrasi proses absensi ini. Seperti itu. Ada pertanyaan kah? Yang lain teman-teman di lapangan? Ini dari Teluk Lamo, dari PJTI, dari BMS. Kalau mungkin ada, silakan bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, akan kita tutup. Kita tunggu 5 menit lagi. Silakan. Ya, nanti usul aja Mas Ben. Nanti sebelum kita go live ini ya, mungkin dibuatkan satu pemberitahuan ya, biar nanti teman-teman bisa mengingat gitu loh. Takutnya apa kalau kita uh, pada saat kita mendelegasikan ke lapangan kita belisan, takutnya nanti yang dikhawatirkan nggak secara menyeluruh kita menyampaikannya gitu loh. Ya kalau tim yang di lapangan itu 10 orang, 5 orang sih nggak masalah. Tapi kalau ratusan, nah, masa kita sebagai pimpinan memberitahu satu-satu gitu. Jadi kalau bisa nanti dibuatkan pemberitahuan terkait masalah ini, nanti biar dibaca oleh semua teman-teman yang di lapangan. Itu aja Mas Den. Usul aja Ya, saya. ya Pak Jun. Terima kasih usulannya. Ya nanti memang sudah kita rencanakan, kita nanti akan membuat surat edaran sebelum melakukan proses penggajian di bulan depan. Surat edarannya juga kita sebenarnya sudah membuat beberapa surat edaran ya. Sebelumnya kita di bulan 1 Januari itu kita juga sudah membuat surat edaran untuk penggunaan aplikasi Thanos. Harusnya teman-teman juga sudah menggunakan dan sudah paham. Dan teman-teman PDS juga yang biasa teman-teman bertemu itu juga sudah menggunakan, harusnya lebih familiar dan lebih paham lagi. Dan kemarin juga kita adakan sesi ini memang untuk memantapkan prosesnya. Kalau ini karena yang join juga sedikit, saya rasa harusnya berarti yang nggak join sudah paham atau sudah tahu apa penggunaan aplikasinya ya. Saya lebih tenang seperti itu Pak Jim. Nah, mungkin nanti akan kita buat surat edaran lagi sekali lagi biar lebih kuat agar teman-teman di lapangan paham gitu dengan kondisi proses penggajian di bulan Mei. Oke, apa masih ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan pada hari ini. Terima kasih manajer wilayah Jawa Tengah Pak Sigit, Sama-sama wilayah Mas Denny. Jawa Timur Pak Jun, dan teman-teman insan TEDS di mana di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Saya tutup Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya atas kehadirannya Pak Jun dan tim Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Terima kasih Mas Denny, Kantor Pusat. Sehat selalu.
Udut sih Pak Jun, udut sih. Semangat Pak Sigit, semangat, 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 Oh, semangat, semangat, semangat. semangat terus ini. Oke, Oke, terima kasih. ya Terima kasih. izin live, izin live. Oke, izin mohon diri.